Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah istri dari seorang pegawai KPK yang merupakan satu dari 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang suami saya dan cintanya pada pekerjaan dan NKRI. 8 tahun sudah suami saya bekerja di KPK. 8 tahun itu pula waktunya beliau habiskan untuk mengabdi pada negeri ini. Seringkali suami saya pulang larut malam, bahkan harus bermalam di kantor demi pekerjaannya. Setiap weekend pun terkadang waktunya beliau habiskan untuk pekerjaannya. Tak hanya itu saja, selepas pulang kerja, rasanya tak ada waktu santai untuk saya dan anak-anak, karena waktu beliau habiskan untuk duduk di depan laptop di meja kerjanya. Dan beliau habiskan sampai larut malam. Segitu cintanya beliau dengan pekerjaannya. Puncaknya ketika suami saya bercerita bahwa beliau masuk ke daftar 75 orang yang tidak memenuhi syarat, sempat kaget sih dan pastinya bertanya-tanya. Karena di awal kami pikir tes wawasan kebangsaan ini hanya formalitas saja untuk beralih dari pegawai KPK menjadi ASN. Kalau dibilang tidak cinta NKRI, suami saya tidak pernah absen di setiap tahunnya dari upacara Hari Besar Kenegaraan. 17 Agustus misalnya. Beliau izin ke kantor untuk mengikuti upacara, bahkan saat pandemi tetap antusias dan semangat mengikuti upacara bendera dan sampai ketika penurunan bendera. Sebegitu cintanya beliau pada NKRI. Saya yakin semangat dan antusias itu juga dimiliki oleh 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat dan seluruh pegawai KPK. Kalau misal dibilang radikal, suami saya tidak pernah ikut organisasi. Waktunya ke kantor aja rasanya tidak cukup untuk urus kerjaannya dan menyisakan sedikit waktu untuk keluarga. Sungguh ironis sekali jika semua ini harus terjadi. Pihak yang melabeli 75 pegawai ini tidak Pancasila, tidak NKRI, dan tidak menjalankan negara. Berdasarkan Undang-Undang 45, semua akan mempertanggungjawabkan di Mahkamah Allah nanti yang tak ada tipu daya sedikit pun. Wayamkuruna wayamkuruwah wallahu khairul makiri. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya dan sebaik-baik pembalas tipu daya. Satu hal yang sangat saya ingat di awal beliau masuk di KPK, ada beberapa pesan yang beliau sampaikan. Yang pertama, pesannya untuk saya dan anak-anak, bahwa kami harus ikhlas jika waktunya beliau habiskan untuk pekerjaannya. Yang kedua, jika beliau bisa memilih, beliau ingin meninggal dalam keadaan berjihad atau berjuang dalam memberantas korupsi. Karena salah satu cita-cita beliau, dan saya yakin ini merupakan cita-cita semua rakyat Indonesia, bahwa Indonesia terbebas dari korupsi. Harapan saya untuk negara yang sangat saya cintai ini, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang saya hormati, untuk arif dan bijaksana menyikapi permasalahan tes wawasan kebangsaan ini. 75 orang ini memiliki semangat yang sama, memberikan seluruh jiwa raganya untuk melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini. Hasbunallah wa nikmal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik penolong. Untuk suami saya dan 74 teman-temannya, tetap semangat, tetap istiqomah di jalan kebenaran. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kalian semua. Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.